Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 30 November 2022, Rabu, Pekan Advent pertama, Pesta Santo Andreas Rasul, disusun dan dibawakan oleh Frater Felix Huller SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai 22. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya, lalu mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang dikasihi Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul Memiliki Hati yang Peka seperti Santo Andreas. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini mengisahkan Yesus yang memanggil murid-muridnya yang pertama. Kisah Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama ini bermula ketika Yesus sedang berjalan menyusuri Danau Galilea. Di sana Ia melihat Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Ketika Yesus melihat mereka, Ia berkata, "Mari ikutilah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Menanggapi panggilan Yesus, mereka berdua memutuskan untuk mengikuti Yesus. Hal yang sama juga dilakukan oleh Yakobus dan Yohanes saat mereka dipanggil oleh Yesus. Mereka meninggalkan ayah mereka Zebedeus dan memilih untuk mengikuti Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam hidup harian kita, ketika kita menerima panggilan dari orang lain, kadang kita selalu mengulur-ulur waktu untuk menjawab panggilan dari orang yang memanggil kita. Hal ini tergantung siapa yang memanggil dan maksud apa di balik panggilan tersebut. Jika panggilan tersebut berasal dari orang yang lebih tinggi pangkat atau pengaruhnya dari kita, maka kita langsung bergegas dan menghadap orang tersebut. Tetapi jika panggilan itu berasal dari orang yang lebih rendah pangkatnya atau pengaruhnya dari kita, maka kita cenderung menunda-nunda untuk menjawab panggilan tersebut. Bahkan pada akhirnya kita pura-pura bertanya maksud dari panggilannya, sambil memberi alasan bahwa kita sedang sibuk, atau memberi komentar untuk membenarkan diri. "Kamu yang perlu dengan saya, kenapa tidak menghampiri saya?" Atau kita mungkin balik bertanya, "Atau haruskah saya menghampirimu?"
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Penginjil Matius hari ini menampilkan sikap cepat tanggap dari para murid Yesus yang pertama, baik dari Simon dan Andreas maupun dari Yakobus dan Yohanes. Mereka menaruh minat yang kuat terhadap panggilan dari Yesus dan memilih untuk mengikutinya. Sikap dari para murid Yesus yang pertama ini, hemat saya, menampilkan kualitas iman mereka terhadap Yesus. Suatu model iman yang barangkali berangkat dari rasa kagum dan heran terhadap perkataan Yesus. Mari, ikutilah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Menjadi penjala manusia berarti siap memberi makna hidup bagi orang lain, siap menebarkan jala kebaikan untuk memenangkan hati banyak orang kepada Yesus, siap menjadi jembatan yang baik kepada Allah melalui sikap hati yang peka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perihal kepekaan hati, kita bisa belajar dari Santo Andreas Rasul yang pestanya kita rayakan hari ini. Santo Andreas Rasul, sebagaimana dikisahkan dalam kitab suci, pernah mengantar Simon kepada Yesus. Katanya, "Kami telah menemukan Mesias," dan ia pun membawa Simon kepada Yesus. Peristiwa lainnya yang menunjukkan kepekaan hati Santo Andreas Rasul ialah ketika ia memperkenalkan seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan ketika Yesus membuat mujizat dengan memberi makan lebih dari 5.000 orang. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Di sini kita melihat bahwa Santo Andreas memiliki hati yang peka. Hati yang peka ini lahir dari relasi yang khas dengan Allah. Mari memiliki hati yang peka untuk melihat dan menanggapi kebutuhan sesama, termasuk menjawab panggilan mereka. Panggilan dari orang-orang kecil dan tertindas yang meminta kita untuk memperhatikan mereka. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas kemurahan kasih-Mu yang selalu Engkau anugerahkan kepada kami. Sudilah Engkau mencurahkan ke atas kami hati yang peka, agar kami semakin peka terhadap sesama di sekitar kami yang membutuhkan kehadiran kami. Amin. Hei saudara, umat Tuhan di Lubang Murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Sampai labuan bajo, subat tumbuh bagus. Mari batuk silam dengan air.